Pernah nggak sih ngerasa kalau harapan itu bisa muncul di tempat dan waktu yang paling nggak terduga? Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang persis kayak gitu. Ceritanya datang dari jantung kota kuno Yeriho, sebuah kota yang ya cuma selangkah lagi dari kehancuran total. Coba deh bayangin ya Riko. Temboknya super kokoh, gerbangnya dikunci rapat. Dari luar kelihatannya kuat banget, menantang. Tapi di dalam, hati para penduduknya tuh udah luluh lantak karena ketakutan. Mereka tahu penghakiman bakal segera datang. Tapi, di tengah benteng raksasa yang udah pasrah nunggu azab ini, ada satu hal yang aneh. Satu pemandangan yang nggak biasa. Dari salah satu jendela, tergantung seutas tali berwarna kirmizi. Kelihatannya sepele ya, cuma seutas tali. Tapi itu jadi satu-satunya tanda harapan di tengah keputusasaan yang melingkupi seluruh kota. Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya seutas tali sederhana justru bisa jadi tanda keselamatan? Untuk ngerti jawabannya, kita perlu kenal dulu sama orang yang menggantungkan tali itu. Oke, jadi pusat dari kisah ini adalah seorang wanita bernama Rahab. Dan disinilah keindahan Injil itu mulai bersinar terang banget. Kenapa? Karena Rahab ini, jujur aja, bukanlah tipe pahlawan ideal menurut standar kita, standar manusia. Yuk, kita lihat latar belakangnya. Rahab ini orang luar, bukan bagian dari umat pilihan Tuhan. Reputasinya, terus terang, punya masa lalu yang kelam. Dia tinggal di kota musuh yang udah ditakdirkan buat hancur. Jadi, kalau dipikir-pikir secara logika manusia, nggak ada alasan sama sekali buat dia diselamatkan. Tapi di tengah semua itu, hatinya tuh gentar. Bukan gentar karena putus asa, tapi karena kabar yang dia dengar tentang Tuhan menumbuhkan secercah harapan. Dan inilah deklarasi imannya yang luar biasa. Iman Rahab ini bukan keyakinan buta loh. Imannya itu berdasarkan bukti. Berdasarkan apa yang udah dia dengar tentang betapa dahsyatnya kuasa Tuhan, gimana Tuhan membelah lautan dan ngasih kemenangan buat umatnya. Dia sadar siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kisah Rahab ini, wah ini tuh kayak cetak biru Injil banget. Polanya jelas sekali. Pertama, selalu Allah yang berinisiatif. Dia yang mengulurkan anugerah dan kabar baik, bahkan sampai ke kota musuh. Kedua, iman kita merespon anugerah itu. Dan ketiga, sebagai hasilnya, hidup kita diubahkan secara total. Sederhana tapi sangat kuat. Nah, yang bikin kisah Rahab ini makin kuat adalah karena dia berhasil menghindari dua jebakan utama yang sering banget menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita lihat dua jalan buntu yang sebenarnya diambil oleh penduduk Yeriho lainnya. Ada dua cara yang kelihatannya beda banget untuk menolak Tuhan, tapi ujung-ujungnya sama-sama buntu. Yang pertama, itu pemberontakan terang-terangan. Kayak penduduk Yeriho yang ngerasa aman karena tembok mereka. Sikapnya tuh, aku nggak butuh aturan Tuhan. Yang kedua, ini lebih halus, yaitu legalisme. Usaha buat nyelamatin diri sendiri lewat perbuatan baik. Membangun citra yang saleh. Sikapnya, aku nggak butuh anugerah Tuhan. Keduanya, pada intinya, sama-sama beratar pada kesombongan. Rahab nggak milih salah satu dari dua jalan buntu itu. Keselamatannya bukan karena dia berhasil bersih-bersih masa lalunya dulu, dan juga bukan karena dia cuek aja sama kuasa Tuhan. Dia memilih jalan yang ketiga. Berbalik arah atau bertobat dan menaruh kepercayaan 100% pada janji Tuhan. Jadi ini nih poin kuncinya. Keselamatan sejati itu adalah anugerah dari luar yang kita terima lewat iman, bukan sebuah pencapaian yang kita usahakan dari dalam diri. Rahab ngerti banget soal ini. Harapannya nggak terletak pada tebalnya tembok kota atau pada reputasi baik yang bisa dia bangun. Oke, sekarang kita balik lagi ke tali kirmizi itu. Menggantungkan tali itu di jendela bukan hal yang sepele loh. Itu tindakan iman yang sangat berisiko. Sebuah pernyataan publik yang bikin dia bergantung sepenuhnya sama janji para pengintai itu. Tali itu jadi bukti fisiknya. Kutipan dari John Carrett ini benar-benar ngena banget. Anugerah Tuhan itu melampaui semua kategori dan ekspektasi manusia. Keselamatan itu bukan soal kita datang dari keluarga mana atau silsilah kita sebagus apa, tapi soal kepada siapa kita menaruh iman kita. Sesederhana itu. Dan disinilah kita sampai pada puncak cerita yang paling menakjubkan. Tuhan bukan cuma menyelamatkan Rahab dari kehancuran loh, dia melakukan sesuatu yang jauh lebih besar. Dia mengangkat wanita dari kota musuh ini dengan segala latar belakangnya dan memasukkannya ke dalam garis keturunan Sang Mesias, Yesus Kristus. Ini bukti nyata banget gimana Tuhan bisa mengambil kisah yang paling berantakan sekalipun dan mengubahnya untuk kemuliaannya. Luar biasa kan?
Ternyata, tali kirmizi di jendela Rahab itu lebih dari sekedar tanda keselamatan pribadi. Tali itu adalah bagian dari sebuah benang emas yang ditenun Tuhan di sepanjang sejarah yang menunjuk langsung kepada Yesus. Ada sebuah konsep yang indah banget, bahwa Yesus itu adalah benang emas yang menyatukan seluruh cerita di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan dalam kisah Rahab ini, kita bisa melihat benang itu dengan sangat jelas. Dan disinilah gambarnya jadi super jelas. Tali kirmizi yang warnanya merah darah itu adalah sebuah bayangan, sebuah penunjuk. Ini bukan pertama kalinya Tuhan pakai tanda merah sebagai simbol perlindungan. Ingat kisah Paskah di Mesir? Darah anak domba di ambang pintu menyelamatkan mereka. Nah, sama seperti tali itu melindungi rumah Rahab dari kehancuran fisik, darah Kristus adalah substansinya, hal yang sesungguhnya yang menyelamatkan kita semua dari penghukuman kekal. Oke, dari semua penjelasan teologis yang keren ini, sekarang kita tarik ke hal yang praktis. Kenapa sih kisah kuno ini penting buat kita hari ini? Di rumah kita masing-masing? Coba deh kita renungkan pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau tali kirmizi itu adalah tanda iman yang kelihatan, wujudnya di kehidupan kita, di keluarga kita, di hubungan kita sehari-hari, itu kayak apa ya? Tentunya, ini bukan lagi soal tali fisik ya. Tali kirmizi kita itu kelihatan waktu kita berani mengakui kesalahan, waktu kita mendidik anak dengan kasih sekaligus pengampunan, kelihatan waktu kita milih integritas di tempat kerja, walaupun berisiko, berhenti membangun citra palsu di media sosial, dan mulai secara konsisten berdoa bareng keluarga atau ngobrolin kebaikan Tuhan di meja makan. Itulah wujud iman yang nyata. Kutipan ini benar-benar merangkum pesan inti dari semua pembahasan kita. Waktu Injil jadi pusat dari sebuah rumah, keluarga itu berhenti mengandalkan kekuatan, kekayaan, atau reputasi mereka sendiri, tembok-tembok modern kita, dan mulai bergantung sepenuhnya pada kasih Kristus. Sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Tembok apa sih yang masih kita andalkan buat rasa aman dan identitas kita? Mungkin karir kita, status sosial, atau citra diri yang kita bangun? Kisah Rahab ini ngajak kita buat berhenti percaya sama tembok kita sendiri dan mulai berani menggantungkan tali kirmizi iman, percaya sepenuhnya pada keselamatan yang hanya datang dari Tuhan.